Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih tetap semangat belajar ya? Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu ya. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita baca dulu surat Al-Infitor ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu busirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratim ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna biddin wa inna alaikum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara lafi na'im. Nah, tambahnya di sini ya ayat 13 ya. Innal abrara lafi na'im. Ya, silakan diulang-ulang agar segera hafal ya. Baik, silakan disiapkan buku tematiknya. Silakan dibuka halaman 54 ya. Kita ke subtema 2 ya, pembelajaran 2 dan 3 hari ini ya. Baik, amati gambar tempat hidup hewan berikut. Nah, di sini ada gambar ya. Hewan hidup di dua tempat. Ada hewan yang hidup di air, ada hewan yang hidup di darat. Apa sajakah jenis hewan yang hidup di darat? Apa sajakah jenis hewan yang hidup di air? Nah, coba jelaskan. Nah, kira-kira apa jenis hewan yang hidup di darat, anak-anak? Banyak ya di sekitar kita ya. Ada ayam, bebek, apalagi burung, kuda, sapi, ya banyak sekali ya. Apa sajakah hewan yang hidup di air? Nah, hidup di air banyak sekali. Ada ikan, ada apalagi ya, semua jenis ikan ya, belut, kemudian cumi-cumi, gurita, dan teman-temannya. Rusa, ular, dan macan hidup di darat. Ikan dan belut hidup di air. Rusa dan macan tidak dapat hidup di air. Ikan dan belut tidak dapat hidup di darat. Di manakah tupai dan burung hidup? Ya, tupai tinggal di pohon. Burung terbang di udara. Namun, mereka mencari makan di darat. Katak hidup di darat, namun anak katak hidup di air. Nah, sehingga katak itu bisa digolongkan, bisa hidup di dua tempat ya, ada di darat dan di air. Kita lanjutkan. Jawab pertanyaan di bawah ini. Sebutkan 3 hewan yang hidup di air. Ada ikan, belut, cumi-cumi ya. Anak-anak boleh menyebutkan yang lainnya ya. Dapatkah kuda hidup di air? Tidak ya. Di manakah tempat hidup bebek? Darat ya. Dapatkah kepiting hidup di darat? Tidak ya. Ikan hidup di air. Ikan berenang di dalam air. Ikan berenang menggunakan sirip. Macan hidup di darat. Macan berlari cepat di darat. Macan berlari menggunakan 4 kaki. Ya. Burung hidup di darat. Burung terbang di udara. Burung terbang menggunakan sayap.
Bagaimana ular bergerak? Nah, ular melata di atas tanah. Ular melata menggunakan perutnya, ya. Lengkapilah kalimat di bawah ini. Tanpa sirip, ikan tidak dapat berenang. Untuk berlari, macan menggunakan apa tadi? Kaki. Sayap membuat burung dapat terbang. Dengan perutnya, ular dapat melata. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini silakan nanti diwarnai ya. Berilah warna bagian atas kartu hewan berikut. Warna merah untuk hewan darat, warna biru untuk hewan air, sedangkan warna hijau untuk hewan darat dan air. Kita lanjutkan. Nah, untuk halaman ini ya, ini adalah materi PJOK, insya Allah. Ini ya, 2 halaman ini PJOK nanti akan disampaikan oleh Bu Salma ya. Kemudian kita ke pembelajaran 3. Memelihara kucing Anggora. Dini memelihara seekor kucing. Kucing itu berjenis Anggora. Kucing itu diberi nama Mio. Ibu membolehkan Dini memelihara Mio asal Dini taat aturan. Dini ingat aturan-aturan itu. Mio harus diberi makan dan minum dengan teratur. Kandang Mio harus dibersihkan. Jika Mio sakit, Dini memberitahu ibu. Ibu akan membawa Mio ke dokter. Nah, tulislah apa yang dilakukan Dini untuk merawat Mio. Nah, tadi apa saja? Ya, memberi makan dan minum secara teratur. Terus membersihkan kandang. Bila sakit diperiksa ke dokter hewan. Nah, itu salah satu aturan untuk merawat hewan, merawat kucing tadi ya. Nah, aturan-aturan untuk merawat Mio merupakan kalimat pemberitahuan. Nah, ini tadi adalah pemberitahuan ya. Mio harus diberi makan dan minum dengan teratur. Kandang Mio harus dibersihkan. Jika Mio sakit, Dini memberitahu ibu. Ibu akan membawa Mio ke dokter. Itu adalah kalimat pemberitahuan. Ibu yang memberitahukan kepada Dini. Kita lanjutkan. Nah, buatlah kalimat tanggapan yang Dini ucapkan. Ini ibu. Dini boleh memelihara hewan, tapi Dini harus taat aturan. Nah, Dini menjawabnya, baik Bu, Dini akan taat aturan. Ini contoh tanggapan ya. Ini kalimat pemberitahuan ya, ini adalah kalimat tanggapannya. Apakah kamu punya hewan peliharaan? Nah, apakah anak punya hewan peliharaan di rumah? Mungkin ayam, kucing, kelinci, atau burung, atau ikan. Nah, apakah aturan-aturan untuk memeliharanya? Nah, pasti setiap hewan punya aturan untuk memeliharanya ya. Ya, di antaranya tadi ya, memberi makan, membersihkan kandang. Nah, ceritakan pengalamanmu memelihara hewan tersebut. Jelaskan pula aturan-aturan untuk memelihara hewan itu. Nah, nanti boleh kalian bercerita dengan ayah atau bunda ya. Beri tanda centang pada sikap terpuji. Bila aku memelihara hewan, aku akan melakukan tindakan berikut. 1. Merawat dengan sebaik-baiknya. Ya, terpuji berarti kita centang. Cukup membeli hewan peliharaan. Nah, cuma dibeli-beli aja tapi tidak diberi makan. Tidak ya, berarti tidak usah kita centang. Ikut membersihkan kotoran hewan peliharaan, ya kita centang. Jangan menyuruh ibu ya. Kalau kita yang memelihara, kita juga harus bertanggung jawab membersihkan kandangnya. Meminta ibu dan ayah merawat hewan peliharaan, nah ini nggak boleh ya. Kita harus bertanggung jawab dengan yang sudah kita pelihara. Melempar-lemparkan hewan peliharaan ke udara, nah tidak boleh ya. Nah, di sekitar kita banyak terdapat hewan. Ada hewan liar, hewan kesukaan, dan hewan ternak. Hewan liar hidup di alam bebas. Hewan kesukaan dipelihara di rumah. Hewan ternak dibesarkan di peternakan. Coba kamu sebutkan contoh hewan liar di alam bebas. Nah, contohnya ular, ada harimau, ada singa. Macam-macam banyak ya. Coba kamu sebutkan contoh hewan peliharaan di rumah. Nah, biasanya yang paling banyak ini ya, kucing ya. Ada juga yang memelihara ikan di rumah ya. Coba kamu sebutkan contoh hewan di peternakan. Nah, ini peternak emang dipelihara kemudian diambil hasilnya. Contohnya sapi, kambing, kuda.
Nah, elang Jawa termasuk hewan liar. Elang Jawa hidup di hutan. Elang Jawa sering diburu. Hutan tempat tinggalnya dirusak. Elang Jawa kini hampir punah. Hewan liar juga perlu dijaga. Diskusikan apa yang seharusnya dilakukan agar elang Jawa tidak punah. Nah, ini contohnya tidak boleh memburu hewan liar, terus kemudian dibuat penangkaran ya. Penangkaran itu semacam tempat untuk hewan tersebut kemudian dikembangbiakkan di sana ya. Termasuk juga membuat kebun binatang juga bisa ya. Nah, kita lanjutkan. Elang Jawa, elang hitam, dan elang bondol terancam punah. Jumlahnya di hutan Indonesia semakin langka. Setelah diteliti hanya terdapat 57 ekor elang Jawa, 93 ekor elang hitam, dan 78 ekor elang bondol. Nah, elang hitam berjumlah paling banyak. Tadi elang hitamnya berapa? 93. Elang Jawa ada 57 tadi, berjumlah paling sedikit. Elang bondol 78 ya. Lebih banyak dari elang Jawa, tetapi lebih sedikit dari elang hitam. Nah, kalau diurutkan, urutan hewan dari yang paling banyak adalah, mengurutkan hewan berarti nama hewannya yang ditulis ya. Nah, biasanya anak-anak yang sering salah itu mengurutkan benda atau hewan tapi ditulis angkanya. Nah, yang betul adalah mengurutkan benda atau hewan itu ditulis bendanya. Nah, di sini elang hitam yang pertama, yang paling banyak, kemudian elang bondol yang terakhir paling sedikit elang Jawa. 93 elang hitam, 78 elang bondol, dan 57 elang Jawa. Nah, urutan hewan dari yang paling sedikit, tadi yang paling banyak ya. Kalau paling sedikit berarti dibalik, elang Jawa, elang bondol, dan elang hitam. Nah, seperti itu ya kalau mengurutkan. Kemudian untuk halaman ini ya, halaman 63 dan 64. Ini dua halaman ini. Nanti silakan anak-anak kerjakan ya. Nah, ini dihitung dulu semuanya ada berapa. Boleh ditulis dulu di sini, di bawahnya atau di sampingnya, biar nggak lupa. Kemudian dijawab. Hewan yang paling banyak adalah apa? Hewan yang paling sedikit adalah apa? Nah, nanti dilengkapi ini. Titik-titik lebih banyak dari burung puyuh. Nah, apa yang lebih banyak dari burung puyuh? Titik-titik lebih sedikit dari ayam. Nanti ini ada ayam, ada burung puyuh, dan ada satu lagi apa ini ya? Ya, ada 3 jenis ya di sini ya. Nanti silakan dihitung masing-masing. Kemudian urutkan hewan dari yang paling banyak. Nah, dari yang paling banyak nanti ditulis nama hewannya ya, bukan angkanya. Kemudian urutan hewan dari yang paling sedikit. Nah, tadi yang paling banyak, sekarang dibalik dari yang paling sedikit. Ditulis nama hewannya ya. Kemudian yang kedua juga sama. Dirawat terdapat 77 kata, 83 ikan, dan 69 udang. Nah, ternyata ini anak-anak tidak usah menghitung, sudah ada jumlahnya ya. Tinggal menjawab tanya. Ini juga ya. Nah, ada 82 ayam, 67 burung puyuh, 76 bebek. Oke. Kita lanjutkan. Yang halaman selanjutnya sama ya. Ini juga dijawab hewan yang paling banyak adalah apa, yang paling sedikit apa. Kemudian diurutkan, ditulis nama bendanya, hewan ya ini. Kemudian yang nomor 3, lingkari bilangan terkecil dan silang bilangan terbesar. Yang paling kecil dilingkari, yang paling besar disilang. Satu deret ini ya. Dari 67 sampai 96 ini satu deret. Jadi kita lingkari yang paling kecil. Yang paling kecil adalah bilangan berapa ini? 55. Berarti 55-nya kita lingkari. Kita lingkari ya. Nah, kemudian kita silang yang paling banyak. Nah, yang paling banyak adalah
96. Nah, berarti ini kita silang. Nah, seperti ini. Nanti anak-anak kerjakan yang lainnya ya. Dari 66 sampai 67. Nah, ini satu deret ya. Ini juga satu deret, ini satu deret, satu deret. Jadi satu deret itu nanti ada yang dilingkari, ada yang disilang. Begitu ya, paham ya anak-anak ya? Oke. Nomor 4, urutkan bilangan-bilangan dari bilangan terkecil. Ini ada beberapa bilangan, ada 5 bilangan, nanti diperhatikan yang paling kecil mana, kemudian diurutkan di kotaknya, ini ditulis. Nah, yang nomor 5 juga sama, tetapi diurutkan dari yang paling besar. Ya, sama ya caranya. Baik, untuk hari ini cukup ya, untuk hari ini insya Allah sampai di sini. Yang diupload adalah halaman 63 dan 64 ya. Silahkan segera dikerjakan biar tugasnya tidak menumpuk. Nanti kalau hari ini tidak mengerjakan, besok tambah lagi tugasnya. Nah, nanti akan semakin banyak, jadinya anak-anak akan semakin awang-awangan mau ngerjakan, kok banyak banget tugasku. Nah, padahal tiap hari Bu Yani cuma mengasih tugas yang dikumpulkan cuma 1 atau 2 ya. Nah, baik anak-anak, kita akhiri untuk pelajaran pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga sholat 5 waktu, dan tetap bantu ayah dan bunda ya. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Ini akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.